Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa mengenai IHSG dan juga kita akan melakukan review ulang tentang saham-saham yang muncul di screening sebelumnya. Oke, untuk kali ini kita lihat IHSG ya. Sorry sebelumnya kalau 2 hari ini nggak buat SMM ya. Oh ya, dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Oke, sorry ya untuk 2 hari sebelumnya, yaitu hari Senin dan semalam ya, yang nggak sempat buat ya untuk reviewnya. Dan hari ini kita lanjut lagi membahas analisa IHSG pada tanggal 23 November atau hari Selasa ya. Selasa ya, hari ini hari Selasa ya. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG koreksi sebesar 0,68 dan berada di level 6.677. Yang sebelumnya ini sempat all time high ya, membuat lagi yang baru itu ketinggiannya. Namun sayangnya belum cukup mampu terus kembali naiknya. Oke, untuk IHSG dan kemungkinan ini masih simpang siur sih ya. Ada kemungkinan dia bakal tetap di ya sideways ya, untuk November ini kembali di area 6.683 sampai 6.509 sebagai supportnya ya. Jadi ada kemungkinan masih tetap ya menurut saya di area sini untuk IHSG gitu. Dan kalau kita lihat dari ini nggak ada ya di sini. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada EMA 21 dan 13 ya untuk IHSG gitu. Saya nggak masukkan ya di datanya, pakai end of day, jadi nggak saya masukkan sih kompositnya, nggak update di sini komposit IHSG. Nah ini cuma data ini belum update ya, karena saya udah lama nggak download data IHSG nya, jadi nggak update yang ini. Ini adalah data sebelum naik kemarin ya gitu. Oke, nah itu untuk IHSG. Jadi masih ada kemungkinan dia bakal kembali lagi ya di rectangle atau di kotak 6.677 sampai 6.500 sebagai supportnya gitu. Oke, kita akan membahas saham-saham yang ada di SMM sebelumnya. Kalau kita lihat hari ini sudah mau menuju ke Desember. Ini sudah tanggal 23, 7 hari lagi, seminggu menuju Desember. Kalau saya lihat ya, saham-saham yang blue chip atau market capnya gede itu lumayan menarik ya posisinya. Bahkan ada beberapa seperti Unilever yang sudah saya share ya analisa di grup, dan hari ini kembali naik ya. Nah ini saya belinya di sini sih ya, di agak segini, dan sekarang sudah naik 7% di porto saya. Nah ini salah satu saham-saham yang lumayan menarik menurut saya ya, Unilever. Oke, tapi kita akan lihat dulu ya, screening dulu, review dulu saham-saham yang ada di SMM episode sebelumnya. Yang pertama ada BABP yang hari ini ya kembali koreksi, dan 3 hari sebelumnya, bahkan 4 hari sebelumnya juga kembali koreksi gitu ya. Ini 3%, 0,9 lagi, dan 1,9. Dan hari ini tepat di supportnya ya untuk BABP, kalau boleh dikatakan ya, ini bisa menjadi ya, kita lihat besok apakah dia bakal menembus dari supportnya ya di 210 levelnya. Dan hari ini sebenarnya ada pantulan sedikit ya, dimana itu low-nya ya, kalau kita lihat white 210 ya, tepat di supportnya ini, dan kembali mantul. Jadi kita masih bisa melihat untuk BABP ya, kemungkinannya support terkuatnya di 210 ya. Apakah besok bakal tembus atau tidak? Oke, dan
sebenarnya ini minus ya di porto saya, namun saya masih tetap pegang barangnya BABP. Oke, nah itu untuk BABP. Berikutnya ada DMMX. Hari ini koreksi semua ya di SMM. Oke, DMMX kita lihat wait. Oke. Hari ini untuk DMMX koreksi juga ya. Bahkan low-nya sempat di angka 2740. Hari ini break even point ya, jadi tidak ada penurunan. Tetap aja di harga sebelumnya, di harga open ya untuk DMMX. Dan ya low-nya di level 2740, namun closingnya di angka atau di level 2850. Jadi masih oke untuk DMMX kalau kita ikuti trennya. Berikutnya ada MNCN. Oke, MNCN hari ini juga koreksi sebesar 1% ya. MNC koreksi sebesar 2%, 1,95 ya. Dan ini seandainya tadi ada yang dapat sekitar di bawah sini ya, nah itu cukup bagus ya untuk MNCN karena dekat dengan EMA 13-nya gitu. Sebagai support dynamic juga oke. Nah ini DMMX MNC lumayan menarik sih ya. MNC sudah jalan ya kalau bisa dikatakan. Rally-nya bagi yang udah di bawah tetap aja hold ya, selagi nggak menembus EMA dynamic ya. Kalau bisa kita bilang kita ikut aja EMA dynamicnya gitu. Oke, nah itu untuk MNCN lumayan oke. MNC oke. Berikutnya ada ERA ya. ERA. Oke, ERA juga hari ini koreksi tapi belum menembus support dynamic ya. Di EMA 13-nya ini masih tertahan, bahkan EMA 21-nya juga belum menyentuh gitu. Jadi masih good untuk ERA. Berikutnya ada ADI. Kita lihat ADI, oke. ADI juga masih oke sih ya. Masih oke, masih tertahan walaupun hari ini koreksi di EMA 13-nya ya. Masih oke. Nah, ini ADI bagi yang belum beli sangat oke sih. Cuman candlenya agak ini ya, tipis-tipis ya. Agak tipis-tipis karena di sini ada resisten yang cukup kuat gitu. Oke, untuk ADI lumayan oke sih ya. Nah, ini kalian bisa ikuti aja ya garis EMA-nya. Kalian bisa cut loss ketika dia di bawah garis EMA untuk ADI ya. Oke, untuk ADI itu berikutnya ada Bufin. Cuma ADI ini lumayan menarik ya untuk saya. ADI berikutnya ada Bufin. Oke, untuk Bufin ini lumayan jelek ya. Bufin. Bukan Fin sih. Bufin. Oke, B-nya 2. Oke, nah ini untuk Bufin ini sebenarnya lumayan jelek ya kalau boleh dikatakan. Selain candlenya kuning ya, dan juga ini dekat, sebenarnya dia menembus ya EMA 21-nya. Support akhirnya ini ada di EMA 65 ya. Support dynamicnya apakah tembus atau tidak. Nah untuk Bufin saya sarankan sih nggak dulu ya beli. Bagi yang sudah megang ya, nah ini kita pantau aja besok apakah dia nembus EMA 65-nya. Kalau seandainya dia closing di bawah EMA 65 ya, maka kita langsung aja cut loss ya seandainya Bufin ini di bawah EMA 65 gitu. Oke, nah itu untuk Bufin, dan Bufin itu merupakan saham terakhir di SMM ya. Oke, Bufin ini besok kita lihat gimana keadaannya ya, karena ini rawan kita outkan ya untuk Bufin. Yang selebihnya lagi BABP itu dekat dengan support, jadi kita juga masih pantau tapi masih oke untuk BABP karena dekat dengan support, belum di outkan. Nah ini besok juga penentuan ya Bufin sama BABP apakah masih layak untuk kita pantau gitu ya.
Oke, selebihnya itu saja sih. Oke, kita hari ini akan men-screening ya saham apa saja yang menarik. Kita akan memakai AFL yang biasa saya gunakan, yang Mebius all symbol. Kita ubah tanggal ini today, tanggal 23 bulan 11. Oke, kita vertikalkan, langsung kita scan apa saja yang muncul. Oke, untuk IHSG atau saham-saham yang menarik Desember ya, menurut saya memang tetap blue chip ya. Saham-saham blue chip itu lumayan menarik sih. Selain Unilever ada Telkom ya kalau mau. Nah, Telkom itu juga lumayan menarik, chartnya lumayan menarik. Ini ada INDX. Oke, ini terlalu tinggi kenaikannya. Oke, ini kebanyakan saham-saham gorengan ya hari ini ya. Saham-saham gorengan yang market cap-nya kecil gitu. Nah, ini ada Atik. Atik sebenarnya lumayan ya. Cuman hati-hati lagi ya untuk saham-saham seperti ini. Ini Atik lumayan sih. Oke, saya sarankan sih untuk trading di ini ya. Kalau kita lihat PTF, nah ini jelek-jelek ya, sudah jelek sahamnya yang untuk sell. Oke, hari ini sebenarnya nggak ada tambahan lagi ya. Kalau saya lihat sih Telkom lumayan menarik ya. Telkom. Oke, salah. Seharusnya simbolnya Telkom. Nah, ini lumayan ya. Karena kemarin ini ada candlestick yang lumayan gede gitu, 7,4. Karena ini ada fund ya, kayak hedge fund yang masuk atau manajer investasi yang masuk, yang kelolaan dananya itu besar, jadi dia bakal untuk Desember ya. Jadi ini kemungkinan ada fund yang masuk ya untuk Telkom. Jadi ini koreksi yang wajar sebenarnya. Jadi tadi saya sebenarnya masuk ya untuk Telkom. Nah ini. Oke, ini akan kita masukkan ke SMM ya. Jadi untuk Desember ini kebanyakan saham blue chip yang market cap-nya gede ya. Yang sedangkan saham gorengan itu sangat volatile, yang kemungkinan kok saya lihat ya kebanyakan itu nggak bisa untuk di swing sih ya, untuk saham-saham saham-saham yang market cap-nya kecil ya. Maksudnya di swingnya ini nggak bisa swingnya itu semingguan gitu ya. Cocoknya untuk day trading ya, saham-saham yang gorengan sih kok saya lihat ya. Perhatikan, jadi beberapa emang banyak yang saya nggak cocok dengan style saya gitu. Beda ketika IHSG waktu masih sideways itu, nah itu masih oke, saham-saham gorengannya itu masih bisa untuk kita hold gitu ya, untuk jangka waktu beberapa lama. Nah, namun untuk sekarang ini kebanyakan yang seperti tadi ya, kalau kita lihat kebanyakan itu banyak untuk cocoknya untuk day trading ya. Jadi untuk day trading masih bisa seperti saham-saham Globe ini ya, kebanyakan dia koreksi besoknya gitu ya. Saham-saham seperti ini, nah yang market cap-nya kecil seperti ini kebanyakan langsung koreksi. Makanya saya nggak menyarankan sih untuk yang swing ya. Oke, kebanyakan swing cocoknya saham-saham yang blue chip untuk Desember ini ya. Untuk Desember ini. Oke, yang lainnya apa ya? BBRI kemarin lumayan bagus ya kalau kita pantau. Cuman hari ini koreksi lagi dan ini lumayan jelek ya untuk BBRI. Lumayan jelek sih. Oke, itu saja mungkin ya untuk SMM episode kali ini. Lumayan gak terlalu banyak saham yang menarik untuk ditradingkan ya. Dan saya juga gak terlalu banyak menyimpan barang gitu ya. Kayak saya juga masih banyak ya. Jadi kita akan pantau Telkom ya, yang baru ya. Telkom yang baru karena saya melihat ada potensi dia koreksinya bakal sudah hilang gitu ya. Telkom. Aduh, salah bikin kode. Telkom. Nah, ini lumayan menarik Telkom ya. Makanya tadi saya masuk untuk Telkom ini gitu. Oke, Telkom. Ini kemungkinan sudah habis sih ya. Apa ya?
koreksinya udah kembali sehat lagi dan siap bakal melanjutkan kenaikan untuk Telkom. Untuk Unilever saya sudah masuk dan lain sebagainya ya belum. Di Porto baru Unilever sih ya yang blue chip. Oke, untuk blue chip sebenarnya persenannya nggak perlu terlalu besar ya, seperti yang saham-saham gorengan yang 30 maupun 20. Cuman kalian position sizingnya ya dibesarkan aja gitu, modalnya dibesarkan, jadi kalian dapatkan returnnya itu juga besar gitu ya. Oh ya, Pegas ya, salah satu yang bagus lagi itu Pegas. Nah, Pegas ini akan kita masukkan ke SMM. Pegas ini saya sudah beli waktu koreksi semalam sih. Sudah beli waktu koreksi dan pagi tadi dia sempat naik ya, membentuk shadownya ini, cuman kembali closingnya di bawah itu ya. Pegas sama Telkom kita masukkan ke SMM untuk swing di bulan Desember. Jadi lumayan bagus untuk chart Pegas. Dulu saya tambahkan langsung di SMM Pegas dan Telkom. Oke, untuk BABP dan apa tadi ya, satu Bufin ya. Nah, itu kemungkinan kita outkan atau tidak gitu ya. Kita lihat besok gimana keadaannya. Oke, jadi ada yang 3 ya yang bagus, yaitu Adi juga sebenarnya bagus ya. MNC juga market capnya lumayan gede ya. MNC yaitu 15T di atas 10T, jadi bisa dikatakan blue chip. Adi ini bapak market capnya berapa ya? Adi ini 4T ya. Wah, ini second liner ya Adi ini. Second liner. Oke, jadi ada 4 ya yang lumayan menarik. Pegas, Telkom, Unilever belum saya masukkan ke SMM. Oke, kita masukkan dulu. Tapi untuk yang mau masuk sebenarnya agak terlambat ya untuk Unilever, kecuali yang ketika saya sudah katakan di grup ya, di grup Renaissance. Nah, itu udah oke sih. Seandainya belinya barengan dengan saya, nah itu masih layak untuk di hold dan kita lihat saja kemana gitu. Oke, itu saja ya. Itu aja ya untuk saham-saham yang kita tradingkan. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya, SMM episode selanjutnya, dan jaga terus kesehatan. Semoga cuan selalu. Oke, walaupun ada resiko ya. Ya, semoga terbaik lah. Tetap semangat tradingnya dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.